terhormati semua, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak pada kesempatan pada siang hari ini. Sengaja saya mengundang Ibu dan Bapak datang ke tempat saya itu karena saya akan menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira bagi kita sebagai keluarga besar SMK PIKA. Beberapa hari yang lalu saya itu dikontak oleh panitia untuk menyambut kunjungan Bapak Paus ke Indonesia, yaitu seorang Romo dari Jakarta, Katedral Jakarta, sebut saja Romo Hani. Romo Hani mengontak saya bahwa beliau memberi kepercayaan kepada kita untuk membuat kursi yang akan diduduki oleh Paus. Ada 2 buah kursi yang dipesan, dan harapannya itu adalah kursi yang bisa mencirikan budaya Indonesia. Maka kita akan memproduksi 2 buah kursi itu. Saya berharap bahwa nanti anak-anak itu yang akan mengikuti proses meskipun tidak 100%, tetapi bahwa anak-anak itu terlibat dalam pembuatan kursi Paus ini, supaya ada rasa bangga dalam diri mereka bahwa sebuah kursi diduduki oleh pimpinan Gereja Katolik tertinggi dibuat oleh SMK PIKA. Maka saya minta tolong kepada Bapak Kantor selaku Wakapemdi, kepada Pak Juanda, kepada semuanya supaya mempersiapkan ini semuanya. Melibatkan anak-anak untuk ikut memproduksi dari proses menggambar sampai proses packingnya. Semuanya dilibatkan supaya kita bisa mempromosikan SMK PIKA ini kepada dunia di luar sana. Maka sekali lagi terima kasih dan mohon bantuan dari Ibu dan Bapak semuanya. Baik, betul, terima kasih. Nanti coba kami akan koordinasikan dengan para instruktur dan para siswa. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Nama saya Yones Gaiska dari Angkatan 50A. Saya Osniel, saya dari Angkatan 50A. Nama saya Anjara Gregoria, saya dari Angkatan 50. Nama saya Indrika Darmawan, Angkatan 50. Nama saya Hanifita Warud dari Angkatan 50A. Saya Rustika Punya Bobe dari Angkatan 50. Saya Valentinus dari Angkatan 50B. Saya Timotius Brian Aron Siananto, saya dari Angkatan 51. Saya Pius Alisandurus Pratama, saya dari Angkatan 51. Saya Valentino Ansel Gunawan Tanpitsun dari Angkatan 51. Dan saya tentunya senang, bangga, terharu karena saya dapat berpartisipasi dalam pembuatan kursi Paus yang menjadi ikonik di dunia luar tersebut, yaitu petinggi Gereja Katolik. Saya juga merasa terharu karena saya bukan asli dari daerah Jawa. Saya merantau ke sini dari Sumatera Barat untuk menggapai cita-cita saya menjadi tukang kayu profesional. Saya merasa senang sih, soalnya baru pertama kali dapat project besar, dan bangga juga sih, soalnya ini jadi pengalaman pertama kali membuat kursi yang dibuat untuk Paus. Saya senang soalnya bisa dapat kesempatan seperti ini. Saya cukup terkejut karena entah kenapa kok saya bisa dipilih untuk ikut proyek ini. Saya pertama kali terkejut karena kenapa kok bisa saya terpilih untuk terlibat dalam proses pembuatan kursi Paus. Namun di sisi lain saya juga senang karena bisa terlibat dalam proses pengerjaan kursi Paus. Awalnya terkejut dan sekaligus senang bisa membuat kursi Paus. Rasa senang dan juga bangga. Saya itu senang, bangga, dan terkejut karena terdapat campur tangan dari siswa SMK PIKA Semarang.
Purnomo, biasa dipanggil dengan Andrew. Saya kelas 12 di SMK Pika atau bisa disebut dengan angkatan 50. Ini proyek besar bagi kami tim siswa, dan saya dan dengan tim juga berkolaborasi dengan unit produksi Pika. Tentunya saya juga sungguh sangat senang bahwa proyek ini bisa dilimpahkan ke siswa, menambah pengalaman kami sebagai siswa, dan tentunya kalau bisa dibilang tidak asing lagi bagi kita untuk membuat kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Namun yang istimewa dari kami sebagai siswa yaitu mendapat proyek ini. Dalam pembuatan kursi paus, saya sebagai koordinator atau istilahnya dengan QC, Quality Control, sehingga dalam langkah-langkah pembuatan kursi itu bisa terus berlanjut. Jadi awal kami atau saya secara pribadi, saya dipercayai sebagai koordinator dari tim siswa yang bertanggung jawab dalam pembuatan kursi paus ini, mendapat mandat dari Kepala Bengkel SMK Pika yaitu Pak Tanto. Lalu kita mengumpulkan semua siswa untuk diseleksi atau dipilih, lalu terbentuklah tim pembuatan kursi paus ini. Dan awal kita mendesain, dan mungkin di bagian desain itu cukup memakan waktu lama karena kita desain, lalu kita ACC, desain lagi ACC, revisi ACC. Jadi mungkin kurang lebih pengalaman dari desain seperti itu, dan juga kami dari siswa banyak kritikan atau masukan dari segi kursinya, sandaran, dudukan, kaki, dan mungkin yang lainnya juga. Gimana ini desainnya teman-teman? Menurutku sendarannya itu kotak aja sih, kan gampang. Kotak terlalu simpel. Oh iya, itu tambahin yang kayak sandarannya apa? Tapi bulat itu buat konstruksinya itu susah, Jel. yang penting kan dikombinasikan Kayak gimana dong? Ya aku setuju. Apa sandarannya bulat aja. Tapi konstruksinya susah dibuat. Ya tapi bisa. Bisanya kayak gimana? Ada apa lagi teman-teman? Ini loh debat. Bentuknya kotak apa bulat? Mana lihat benar. Oh ini sandaran ada yang bentuk bulat sama yang bentuk kotak. Ya mungkin gini aja, daripada kalian debat, nanti saya akan konsultasi ke Pak Tanto. Nah itu nanti baiknya gimana, terus nanti kita akan adakan pertemuan lagi. Gitu aja teman-teman, daripada nanti ribut-ribut terus saya nggak jadi, saya aja yang konsultasi ke Pak Tanto. Oke? Nggak dari tadi lu, Drew. Udah, mungkin cukup itu dulu teman-teman. Lalu setelah desain jadi di ACC, kita langsung membuat kursi paus ini di unit produksi Pika, berkoordinasi dengan kepala produksi. Setelah itu masuk ke dalam pembahanan, mungkin kayu juga yang digunakan mungkin tidak kayu sembarangan. Sudah menjadi kebiasaan anak Pika untuk membani bahan sendiri, jadi mereka bisa tahu bagaimana cara memilih bahan yang baik, mengetam yang baik. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu kami memilih bahan yang sesuai standar kualitas Pika, yaitu tidak ada teter, mata kayu, dan seratnya nggak bolak-balik biar mudah diketam. Lalu yang kedua itu mulai dibelah-belah menggunakan mesin ripsaw atau gergaji ulat. Kalau menggergaji ulat itu jangan langsung sesuai ukuran, tapi dilebihin 10 mili atau sampai 20 mili. Lalu mulai diketam satu sisi terlebih dahulu di mesin jointer, diketam sisi 1 dan 2 sampai benar-benar siku. Lalu lanjut ke mesin thicknesser untuk menyikukan bagian 3 dan 4 dan juga untuk dapatkan dimensi yang diinginkan. Setelah pembahanan kita lanjut ke dalam konstruksi. Di konstruksi itu perlunya kami sebagai siswa juga diajari
mempertimbangkan konstruksi yang kuat seperti apa, mempertimbangkan konstruksi yang benar seperti apa, semua itu harus dipertimbangkan karena hubungannya dengan keselamatan ketika menggunakan, juga hubungannya dengan kenyamanan ketika kita duduk di kursi tersebut. Saya mengerjakan di bagian mesin CNC. Di mesin CNC ini saya dibantu banyak oleh operator dari unit produksi serta guru CNC SMK PK Semarang. Saya senang bisa belajar lebih lagi tentang CNC, lalu dibantu juga dengan Pak Guru, Pak Wid. Lalu selama pembuatan juga ada dukanya, saya juga harus belajar lagi CNC lebih detail, terus sempat pusing juga kan, gitu sih paling. Setelah di dalam proses konstruksi, lanjut ke dalam perakitan. Jadi dalam setiap komponen dari kaki, dudukan, sandaran itu dirakit. Dan kemarin pengalaman kita dari tim perakitan mungkin agak sedikit susah ya. Itu pengalaman kita sebagai siswa dalam perakitan tersebut. Setelah perakitan, kita lanjut ke dalam finishing. Juga finishing mungkin juga ini ya yang membuat kursi ini tampil menjadi lebih indah, kualitas terlihat, dan jadilah kursi tersebut dalam finishing. Dan lalu di packing dan dikirim, itu menjadi bagian tertanggung jawab dari unit produksi kita. Harapan saya semoga kursi ini dapat bermanfaat untuk pausnya jadi lebih tahu kualitas Pika seperti apa, dan juga semoga Pika bisa terkenal bukan hanya di Indonesia tetapi di kancah internasional juga. Semoga SMK Pika bisa dikenal banyak orang. Dari pembuatan kursi ini, Pika lebih dikenal, terus juga orderan-orderan seperti ini bisa masuk, jadi nama Pika itu lebih gede lagi. Jadi itulah suka duka dari kami, dari saya secara pribadi sebagai siswa di SMK Pika. Tentunya kita diajari, kita dibimbing, kita dididik untuk menjadi siswa yang unggul di dalam bidang teknologi berkalian. Harapan untuk pembuatan kursi paus ini yaitu nama Pika bisa dikenal di kalangan banyak orang, bahkan di kancah internasional.